Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Fitratul Hasanah, mahasiswi Pendidikan Agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selamat menyaksikan video penjelasan mengenai sejarah bangsa Arab sebelum Islam. Baik, perlu diketahui bahwa bangsa Arab ini menempati semenanjung terbesar di dunia, yaitu Semenanjung Arabia. Nah, Semenanjung Arabia ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama, daerah pedalaman, yang merupakan daerah padang pasir yang kering dan juga tandus. Lalu yang kedua, daerah pantai. Di antara daerah pantai ini yaitu daerah Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Nah, di antara daerah itu, Yaman yang paling subur, sehingga disebut negeri Barkah. Kemudian, berdasarkan letak geografis bangsa Arab ini, mereka yang tinggal di daerah pedalaman disebut penduduk pengembara atau ahli al-badwi. Mereka ini mengembara dari satu tempat ke tempat lain dengan membawa segala miliknya. Berhenti bila menemukan air dan padang rumput untuk kemudian ditinggalkan lagi bila sumber kehidupan mereka habis. Pekerjaan utama mereka memelihara ternak unta, domba, dan kuda, serta berburu, dan tidak tertarik pada perdagangan, pertanian, dan ataupun kerajinan. Adapun mereka yang tinggal di daerah pantai disebut penduduk penetap atau ahlu al-hadar. Mereka sudah tahu pertanian, seperti cara mengolah tanah, bercocok tanam, dan kerajinan. Mereka juga berdagang, bahkan dengan orang luar negeri. Oleh sebab itu, mereka lebih berbudaya dari Arab Badui. Kemudian, asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab ini berasal dari ras Samiyah dan terbagi kepada dua suku. Pertama, suku Arab al-Ba'idah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan kaum Samud. Kemudian yang kedua adalah suku Arab al-Baqiyah, yaitu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, terdiri dari keturunan Qoton dan Adnan. Negeri asli keturunan Qoton adalah Arabia Selatan. Di antara mereka ada yang muncul menjadi raja, seperti Raja Yaman, Raja Saba, dan Raja Himyar. Tetapi, semenjak bendungan Saba rusak, genta mereka ada yang mengembara ke utara dan malahan dapat membentuk kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Hirah dan Kerajaan Ghassan. Termasuk suku Aus dan Khazraj yang mendiami Madinah. Mereka juga berasal dari suku Qoton ini. Adapun keturunan Adnan, mereka disebut juga bangsa Arab Musta'ribah, artinya percampuran antara darah Arab asli yang mendiami Mekah dengan darah pendatang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Salah satu anaknya adalah Adnan yang menurunkan keturunan Quraisy, kemudian keturunan Abdul Muttalib kakek Nabi Muhammad SAW, yang lebih dikenal dengan keturunan Bani Hashim. Itulah sebabnya silsilah Nabi Muhammad SAW dapat ditelusuri sampai ke atas terus kepada Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya, flora dan fauna di Jazirah Arab. Hasil utama Jazirah Arab adalah kopi, korma, sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang paling penting adalah kurma. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kehidupan di padang pasir tanpa kurma. Buahnya menjadi bahan makanan pokok. Bijinya ditumbuk untuk makanan unta, dan batangnya dapat dijadikan bahan kayu bakar. Nah, di Hijaz dan sekitarnya, Yasrib adalah penghasil korma yang banyak. Sampai sekarang masih seperti itu. Sebaliknya, Makkah, karena daerahnya bukit-bukit berbatu, tidak terdapat banyak korma. Daerah-daerah pantai seperti Yaman, Hadramaut menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran, juga gandum dan kopi dalam jumlah besar. Daerah perairan yang paling subur adalah Yaman dan Syam atau Syria. Maka tidak mengherankan bila kedua kota itu menjadi pusat perjalanan dagang orang-orang Quraisy dari Mekah di masa jahiliyah. Mereka pergi ke Yaman di musim dingin dan pergi ke Syam di musim panas. Kemudian, hewan utama di Jazirah Arab adalah unta, kuda, domba, dan kambing. Tetapi, yang paling terpenting diantaranya adalah unta. Karena unta, selain berfungsi sebagai alat transportasi, juga dijadikan alat tukar loh, seperti mas kawin, harga tebusan, hasil perjudian, bahkan kekayaan. Semuanya dihitung dalam jumlah unta. Boleh dikatakan unta menjadi teman abadi orang Badui. Karena air susunya diminum sebagai pengganti air. Sebab
Air dalam musim kering hanya diberikan untuk ternak. Dagingnya jadi santapan makanan, kulitnya menjadi pakaian, kotorannya dapat dijadikan bahan bakar. Bahkan air kencingnya bila digosokkan ke kulit akan terhindar dari sengatan binatang. Sedangkan kuda merupakan barang luks, karena makanan dan pemeliharaannya sulit di padang pasir. Dalam penyerangan-penyerangan gerak cepat dalam peperangan, kuda sangat diperlukan. Demikian juga untuk keperluan olahraga dan berburu. Begitu pentingnya kuda bagi orang Arab Badui. Dalam musim kering, kesulitan air, jika ada air yang masih tersisa, akan mereka berikan kepada kuda, tidak kepada anak yang menjerit minta air. Begitulah gambaran pentingnya kuda bagi bangsa Arab. Kemudian, watak bangsa Arab. Nah, Jazirah Arab yang gersang dan tandus memberi pengaruh terhadap bentuk fisik dan karakter mereka. Pada bentuk fisik, mereka bertubuh kekar, kuat, dan mempunyai daya tahan tubuh yang tangguh. Sedangkan dalam karakter, memberi watak khusus baik yang positif atau yang negatif. Adapun watak positif, yang pertama adalah kedermawanan. Karena di kalangan masyarakat, kedermawanan adalah bukti kemuliaan. Semakin dermawan seseorang, maka dia akan semakin dihargai dan dikagumi. Jadi, kedermawanan itu adalah lambang kemuliaan, bukan karena kedermawanan. Dengan demikian, motif kedermawanan itu bukanlah kebaikan hati, tetapi didasari oleh keinginan untuk dihormati dan dimuliakan untuk popularitas dan terkenal. Kemudian yang kedua, keberanian dan kepahlawanan menjadi syarat yang mutlak diperlukan agar dapat mempertahankan hidup di padang pasir yang tandus dan gersang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika nilai keberanian mendapat nilai yang paling tinggi dan unsur yang paling esensi dalam masyarakat jahiliyah untuk mempertahankan kehormatan sukunya. Sebab, suku yang penakut akan menjadi mangsa bagi suku yang pemberani. Lalu watak negatif, yang pertama, bangsa Arab adalah bangsa yang gemar berperang. Hidup di Jazirah Arab yang gersang dan tandus memerlukan tambahan sumber menunjang kehidupan. Di samping itu, binatang ternak pun memerlukan ladang-ladang gembalaan. Untuk memenuhi keperluan tersebut, mesti harus menyeberang ke perkampungan orang lain. Namun karena desa lain pun mengalami problem yang sama, maka jalan satu-satunya adalah perang. Siapa yang kuat ya yang berhak untuk hidup. Oleh karena itu, dalam pandangan orang Arab, perang adalah untuk mempertahankan hidup. Kemudian watak negatif yang kedua adalah angkuh dan sombong. Darah di kalangan masyarakat Arab mempunyai harga yang sangat tinggi. Setiap darah yang tertumpah dari salah satu anggota sukunya menjadi kewajiban bagi seluruh anggota suku untuk menuntut balas dengan tanpa memperhitungkan apa yang menjadi penyebabnya. Hal ini akibat dari sifat angkuh dan sombong karena merasa paling hebat. Kemudian, selanjutnya adalah pemabuk dan penjudi. Di kalangan masyarakat Arab yang kaya, minuman keras dianggap sebagai barang mewah. Bahkan melalui minuman keras, mereka mampu memamerkan kekayaannya. Sedangkan bagi kalangan ekonomi lemah, mabuk-mabukan merupakan tempat pelarian untuk melupakan himpitan hidup yang berat. Selanjutnya adalah agama dan kepercayaan Jazirah Arab sebelum Islam. Mayoritas penduduk Jazirah Arab di masa jahiliyah menyembah berhala. Sedangkan minoritas di antara mereka ada orang Yahudi di Yasrib, orang Kristen di Najran, dan sedikit yang beragama Hanif di Makkah. Agama berhala dibawa pertama kali dari Syam ke Makkah oleh Amr bin Luhai dan diterima sebagai agama baru oleh Bani Khuza'ah, satu keturunan dengan Amru, di saat itu pemegang kendali Ka'bah. Kemudian agama berhala ini berkembang pesat sehingga menjadi agama mayoritas penduduk kota Makkah. Setiap kabilah mempunyai berhala sendiri. Jenis dan bentuk berhala bermacam-macam, tergantung pada persepsi mereka tentang Tuhannya. Berhala-berhala tersebut dipusatkan mereka di Ka'bah. Orang Quraisy sebagai penguasa terakhir untuk Ka'bah memiliki beberapa berhala. Yang terbesar diantaranya adalah Hubal. Tercatat bahwa Hubal adalah patung yang paling diagungkan, terbuat dari batu akik warna merah dan berbentuk manusia. 3 berhala terkenal yang lainnya adalah Al-Lata, terletak di Taif, Al-Uzza, bertempat di Nakhlah sebelah timur Makkah, kedudukannya terbesar kedua di bawah Hubal, dan Al-Manat bertempat di Yasrib, lebih populer di kalangan suku Aus dan Khazraj. Ketiga berhala ini disebut namanya dalam Al-Quran surah An-Najm. Berhala-berhala itu mereka jadikan tempat menanyakan dan mengetahui nasib baik dan nasib buruk. Dengan demikian,
Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail menjadi berubah fungsi. Dulu sebagai tempat beribadah bagi agama Hanif, kini orang Arab dari berbagai penjuru setiap tahun datang untuk berkunjung ke Mekah seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim, tetapi untuk menyembah berhala yang mereka tempatkan di situ. Agama Yahudi dibawa masuk ke semenanjung Arabia oleh orang-orang Israel dari Palestina. Mereka menetap di Yaman, Khaybar, dan Yasrib. Karena pengaruh mereka lah orang-orang Arab, suku Aus dan Khazraj bergegas masuk Islam menyongsong Nabi ke Mekah. Sebab antara mereka selalu terjadi percekcokan dan perselisihan. Agama Kristen dianut suku-suku yang terdapat di sebelah utara Jazirah Arab yang dikembangkan pendeta-pendeta kerajaan Bizantium. Di Yaman, sebelum selatan Jazirah Arab terutama Najran, terdapat penduduk Arab beragama Kristen. Agama Kristen di sebelah selatan ini datang dari kerajaan Habsyi atau Ethiopia. Sementara itu, terdapat perorangan yang meninggalkan penyembahan berhala serta kebiasaan jahiliyah lainnya, serta percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta hari berbangkit. Di antaranya Waraqah ibnu Nawfal, seorang tua yang hafal Injil, yang percaya bahwa Muhammad adalah nabi yang disebut dalam kitab suci itu. Di kalangan orang Baduy, mereka menyembah pohon, bulan, dan bintang, sebab menurut mereka kehidupan mereka diatur oleh bulan dan bintang bukan matahari. Bahkan matahari menurut mereka merusak tanaman dan ternak mereka. Selanjutnya adalah keadaan politik dan pemerintahan bangsa Arab pra-Islam. Terdapat dua negara dikuasa di masa jahiliyah, yaitu kerajaan Bizantium Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Selama zaman jahiliyah, seluruh semenanjung Arabia menikmati kemerdekaan penuh kecuali daerah utara, Palestina, Libanon, Yordania, Syam, dan Irak, yang berada di bawah kekuasaan Bizantium dan juga Persia. Di kalangan orang Arab Baduy tidak ada pemerintahan. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa, tetapi suku yang dipimpin oleh kepala suku yang disebut syekh. Karena tidak adanya pemerintahan, pusat hubungan antar suku selalu dalam konflik. Peperangan antar suku sering terjadi. Misalnya terkenal peperangan yang terjadi antara Bani Bakar dan Bani Taghlib yang berlangsung selama 40 tahun yang disebut Perang Basus. Dunia Arab ketika itu merupakan kancah peperangan yang terjadi terus-menerus meskipun masyarakat Baduy mempunyai pemimpin, namun mereka hanya tunduk kepada syekh itu dalam hal yang berkaitan dengan peperangan. Akibat peperangan yang terus-menerus, kebudayaan mereka tidak berkembang, karena itu bahan-bahan sejarah Arab pra-Islam sangat langka didapatkan di dunia Arab. Tetapi di kalangan bangsa Arab penetap sudah ada pemerintahan, pusat pemerintahan mereka adalah kota Makkah. Sudah banyak suku-suku yang pernah memerintah di Makkah. Mereka itu adalah suku Amalikah, suku Bani Jurhum, suku Bani Khuza'ah, dan suku Quraisy. Suku Quraisy berkuasa di Makkah sampai datang agama Islam. Urusan pemerintahan dipegang anak Qusay berganti-ganti hingga Abdul Muttalib. Selanjutnya adalah keadaan ekonomi bangsa Arab pra-Islam. Pada masa pemerintahan kerajaan Sabah dan Himyar di Jazirah Arab Selatan, kegiatan perdagangan orang Arab meliputi laut dan darat. Kegiatan perdagangan di laut mereka pergi ke India, Tiongkok, dan Sumatera, dan kegiatan perdagangan di darat ialah di Jazirah Arab. Akan tetapi setelah Yaman dijajah oleh bangsa Habsyi dan bangsa Persia, maka kaum penjajah itu menguasai kegiatan perdagangan di laut, sedangkan perdagangan di darat berpindah ke tangan orang-orang Makkah. Dalam pemerintahan Hashim, kota Makkah benar-benar berperan sebagai pusat transito dagang yang sangat maju. Selain Hashim, Abbas, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Thalib dikenal juga sebagai pedagang dari kalangan orang-orang Quraisy. Di Yaman pada musim dingin, kafilah dagang bangsa Arab membawa minyak wangi, kemenyan, kain sutra, kulit, senjata, rempah-rempah, cengkeh, palawija, dan lain-lain. Di antara barang-barang tersebut ada yang dihasilkan di Yaman, ada pula yang didatangkan dari Indonesia, India, dan Tiongkok. Di Syria atau Syam, kafilah-kafilah dagang tersebut di atas membawa barang-barang dagangan mereka ke Syam. Di waktu kembali, kafilah-kafilah itu membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan tekstil dari Syam. Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, pernah membawa Muhammad berdagang ke Syam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga membawa barang dagangan Khadijah ke Syam yang ditemani oleh Hambas hayanya Maisyarah. Selanjutnya adalah keadaan sosial budaya bangsa Arab pra-Islam. Pada saat itu, kaum wanita memiliki posisi yang paling jelek dibanding wanita lain di dunia ketika itu. Mereka dianggap sebagai benda mati yang tidak mempunyai hak apapun termasuk hak untuk dihormati.
Seseorang bisa mengawini wanita berapapun dia suka dan dapat menceraikannya kapan saja dia mau. Bila seorang ayah diberitahu bahwa anaknya yang lahir seorang wanita, dia sedih bercampur marah. Kadang-kadang bayi wanita itu dikubur hidup-hidup. Kehidupan yang keras dan menantang mendorong mereka untuk memiliki anak laki-laki saja. Lembaga perkawinan tidak teratur wanita boleh menikah lebih dari seorang suami atau poliandri. Sedang wanita bersuami memperbolehkan suaminya berhubungan dengan wanita lain untuk memperoleh keturunan. Ibu tiri terkadang mengawini anak tirinya. Saudara laki-laki terkadang mengawini saudara perempuannya. Gadis-gadis nakal terbiasa pergi ke daerah-daerah pinggiran untuk bersenang-senang dengan laki-laki lain. Wanita tidak memiliki hak waris baik dari suaminya, ayah maupun keluarganya. Memiliki hamba sahaya menjadi salah satu ciri masyarakat Arab. Mereka memperlakukan hamba sahaya secara tidak manusiawi karena mereka memiliki hak penuh atas hidup matinya, fisik maupun mentalnya. Kehidupan jahiliyah sesungguhnya manifestasi dari kehidupan barbarisme karena ketimpangan sosial, penganiayaan, meminum minuman keras, perjudian, pelacuran, dan pembunuhan merupakan pemandangan sehari-hari. Dalam bidang budaya, bangsa Arab terkenal dengan kefasihan lidahnya. Para penyair memiliki kedudukan terhormat di kalangan sukunya. Syair adalah salah satu seni yang paling indah dan sangat dimuliakan serta dihargai oleh bangsa Arab. Mereka senang berkumpul mengelilingi para penyair untuk mendengarkan syair-syair mereka. Sehingga ada beberapa pasar tempat berkumpul para penyair, yaitu Pasar Ukaz, Pasar Madinah, dan Pasar Zulmajaz. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah Arab pra-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.